Tapi di antara cara kita untuk melawan taswif, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dianjurkan, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazn wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa dhara'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau di antaranya dari al-kasal wal ajzi wal kasal, dari ketidakmampuan dan kemalasan. Berlindung kepada Allah agar tidak ditimpa dengan kemalasan. Yang bikin kita menunda-nunda pekerjaan adalah karena malas. Maka minta kepada Allah agar dijauhkan dari kemalasan dengan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara cara kita untuk melawan atau memerangi sikap menunda-nunda, kita kenali bahaya menunda-nunda. Apa sih bahaya menunda-nunda? Apa sih bahaya menunda-nunda? Menunda-nunda hanyalah merugikan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau urusan dunia, kerjaan kita numpuk. Nanti. Kecuali kita menunda karena ada sesuatu yang lebih urgent. Tidak apa-apa, ada pekerjaan, ada yang lebih urgent. Maka kita kerjakan yang urgent terlebih dahulu. Yang lebih utama ya. Prioritasnya lebih utama, kerjakan dulu. Tapi kalau enggak ada, kita nunda-nunda hanya karena malas, ini akan membuat kita berat di kemudian hari. Nunda-nunda pekerjaan. Akhirnya numpuk. Kalau sudah numpuk, kita pasti kerepotan. Dan sudah kerepotan, kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut dengan optimal, dengan maksimal. Enggak bisa. Sama zaman kuliah juga, kalau sudah suruh tulis tesis atau disertasi, nunda-nunda, nanti akhirnya keteteran. Ada yang sampai di DO. Karena nunda-nunda. Jadi dunia pun kita rugi, apalagi akhirat sangat rugi. Waktu kita terbuang-buang. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ma dadamtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat fihi syamsuhu yanqusu fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada penyesalan yang paling berat bagiku adalah penyesalan di suatu hari di mana matahari sudah tenggelam pada hari tersebut, umurku semakin sedikit namun amalku tidak bertambah. Sehingga Ibnu Mas'ud melakukan evaluasi muhasabah setiap hari. Hari ini bagaimana dengan sebelumnya? Kita enggak mampu, kita sering lalai. Kita mana bandingkan hari dengan hari kemarin, kita cuek aja. Tapi paling tidak kita ada waktu evaluasi. Bagaimana? Nah, kalau kita ternyata nunda pekerjaan, nunda amal soleh, maka banyak kerugian. Mau taubat ditunda, mau sholat duha ditunda, akhirnya enggak sholat. Mau baca Quran nanti ternyata enggak baca Al-Quran. Mau sedekah, nunda-nunda, akhirnya tidak jadi bersedekah. Mau bangun masjid, ditunda-tunda, akhirnya mati dulu sebelum bangun masjid. Saya dulu ada kawan, rahimahullah. Saya juga merasa agak bagaimana gitu. Dia datang sama saya, Ustaz, saya ada uang sekian-sekian, kalau Ustaz ada proyek dakwah atau untuk pondok atau, saya bilang saya enggak perlu. Dia datang lagi berikutnya, berapa waktu lagi, Ustaz, saya ada ini, kalau bisa saya bilang saya enggak perlu. Terus dia meninggal pada rumah. Seandainya saya ambil uang itu jadi pahala dia ya. Tapi memang saya lagi tidak perlu. Maksud saya salurkan kepada yang lain. Qadarullah, dia meninggal. Ya kalau sudah meninggal repot. Maka seorang nunda dia yang rugi. Dia rugi. Baca Quran dia tunda, akhirnya tidak baca Al-Quran. Salat malam nantilah, enggak besok aja, besok enggak salat malam lagi, besok lagi. Terus begitu ya. Khatam Quran harusnya 2 bulan 3 nanti akhirnya 1 tahun pun enggak khatam Quran. Mau haji nantilah nanti keburu mati sebelum apa? Haji. Jadi yang rugi adalah kita gara-gara suka menunda amal saleh. Maka di antara kita ingat kalau sudah ada kepingin sesuatu jangan tunda-tunda. Saya lupa dulu ada perkataan salaf. Kapan kau dapat hidayah untuk melakukan suatu amal soleh, segera lakukan. Jangan kau tunda-tunda. Kalau kau tunda-tunda nanti hidayah tersebut dicabut lagi. Tahu-tahu kepingin baca Quran, baca, jangan tunda-tunda. Nanti kalau kau bilang nanti hidayahmu dicabut oleh Allah, kau tidak kepingin lagi baca Quran. Akhirnya enggak baca Quran hari itu sama sekali. Lihat ada orang susah,
kau bawa uang, terbetik dalam hati ingin bantu dia, jangan tunda-tunda. Sungguhnya kau sedang dikasih apa? Hidayah. Kasih. Jadi kalau nantilah. Akhirnya kau tidak kasih sama sekali. Kalau kau kasih sekarang, nanti hari lain ada lagi rezeki yang lain, jangan khawatir. Jangan tunda-tunda. Tiba-tiba lagi di rumah, habis mandi, kok kepingin sholat duha. Jangan tunda-tunda, segera gelar sejadah, sholat duha. Jangan tunda-tunda. Ini masalah kita tunda-tunda. Tiba-tiba terbetik dalam hati, pengen beliin mama mobil, punya uang, belikan. Jangan tunda-tunda, belikan. Nanti lama-lama nggak jadi beli mobil, beli motor buat mama. Hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beneran. Jangan tunda-tunda. Kita tunda-tunda nanti bisa apa namanya? Bisa hilang hidayah tersebut ya. Hidayah tersebut. Akhirnya kita tidak berkesempatan untuk memberi lagi ya. Ada cerita lucu yang saya alami sendiri, sekedar ini aja. Saya pas pergi ke SH Web, naik sama istri, kemudian istri saya mau belanja, saya temani. Jadi saya temani ada satu akhwat ya, dia ngobrol sama istri saya, dia perhatian sekali. Akhwat yang mungkin cuek karena istri saya bercadar, yang lainnya perhatian gini bu, gini. Sampai ketika terbetik hati saya pengen kasih dia uang. Ketika itu saya pengen kasih uang. Saya mau kasih, nanti istri saya marah. Ini kisah nyata. Nanti deh, ada caranya. Akhirnya saya tahu lokasi perempuan itu di situ. Tapi saya nggak begitu hafal wajahnya. Saya lihat, cuma saya nggak begitu hafal karena kurang melotot ya. Akhirnya saya pulang, turun ke bawah, itu dia turun ke bawah. Begitu sampai bawah, dia bilang, sebentar, nih saya mau ke atas sebentar, keperluan. Saya naik lagi, saya cari itu akhwat. Saya bingung. Akhwatnya yang mana saya nggak tahu. Mau bagi-bagi semua, duit tidak ada. Ini contoh kesempatan sederhana hilang. Seandainya harusnya saya bilang, sayang kasih dia uang, harusnya lewat uang. Nggak, naksir ya? Enggak. Dan banyak seperti itu, banyak. Kita tunda mau sholat duha nanti aja, akhirnya kita nggak sholat. Bangun malam nanti aja lah, nanti tunda 1 jam lagi. Kita nggak bangun malam. Maka jangan tunda-tunda kalau kita sudah berkeinginan melakukan amal saleh, karena itu merugikan kita pada hari kiamat. Baik, di antara bahaya menunda. Jadi ini sangat berbahaya, menunda taubat. Ini sangat berbahaya. Menunda taubat. Allah menyuruh bertobat dengan segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Cepatlah kalian menuju ampunan Allah. Oleh karenanya di antara kewajiban taubat adalah kewajiban yang disegerakan. Wajibun alal faur. Ada suatu kewajiban yang harus disegerakan, ada kewajiban yang bisa ditunda. Ada kewajiban yang bisa ditunda, ada waktunya. Ya. Tidak harus disegerakan. Ada kewajiban yang harus disegerakan. Di antara kewajiban yang harus disegerakan adalah wajib bertobat, tidak menerima tunda. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan menunda taubat itu dosa tersendiri. Menunda taubat itu dosa tersendiri. Kenapa? Semua perintah Allah untuk bertobat segera. Ya. Sari'u sabiqu, segera cepatlah. Ada sebagian orang karena dia merasa hidupnya masih panjang, dia nantilah. Kemudian dia lupa untuk bertobat, terjadi dia tidak jadi bertobat gara-gara tunda. Ataupun kalau dia bertobat dia tunda dan akhirnya mendapat dosa menunda taubat. Yang lebih parah dia tunda, akhirnya dia meninggal dunia. Sudah niat tobat. Ibarat seorang bermaksiat di malam hari, dia bilang nanti besok pagi saya bertobat. Dia tidur, ternyata dia tidak bangun lagi. Masuk neraka akhirnya. Seandainya dia bertobat sebelum tidur, mungkin masuk surga. Dia bilang nanti, dia menyangka dia akan tidur sampai besok pagi, ternyata Allah tidak membuat dia terbangun. Maka di antara musibah yang menimpa pelaku maksiat adalah menunda-nunda apa? Taubat. Ketika dia tunda, hatinya semakin menghitam, akhirnya dia tidak bertobat. Kalaupun dia bertobat, taubatnya hambar. Tapi kalau dia selalu bertobat, ingat, bisa saja dia mati hari ini, dia bertobat, maka bersih lagi hatinya. Kalau dia bermaksiat, dia tobat, bersih lagi. Dan ini bahaya bagi orang yang menunda tobat. Karena kalau dia menunda tobat, maka ya, bisa jadi dia meninggal tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara dampak taswif, di antara dampak menunda-nunda amal soleh atau pekerjaan, berdampak bagi keluarga kita. Satu keluarga jadi malas semua. Kalau bapaknya suka nunda-nunda, nanti ajalah, besok ajalah, gampang lah. Istrinya juga gitu. Nanti diajak, sayang, Abi ingin ke tempat tidur, besok ajalah. Kenapa? Suaminya ini suka nunda-nunda, anak-anaknya belajar. Nanti aja gampang gitu, nanti aja. Sehingga keluarga dibangun di atas tidak hazm, tidak serius, tidak tegas, malas-malasan. Bagaimana anak-anak kita kemudian punya perangai suka nunda-nunda? Gara-gara kita ayahnya. Maka bukan cuma berdampak pada diri kita, berdampak pada istri, anak-anak. Ini tidak baik seperti ini. Nunda-nunda nanti bukan cuma nunda masalah dunia saja, bahkan nunda masalah akhirat. Nanti ajalah. Kita mau ke masjid nanti aja, tunggu komat, masih lama komatnya. Begitu komat langsung semangat. Sudah komat. Akhirnya anak juga gitu, nanti ajalah. Kenapa? Tidak bersegera. Dampaknya pada anak-anak. Kemudian juga di antara dampak buruk bagi orang yang menunda-nunda, ini lebih berbahaya daripada sebelumnya, menzalimi orang lain. Ini bahaya. Menzalimi apa? Orang lain. Hutang nanti aja, dia punya uang nanti ajalah, bayar nanti ajalah. Ada janji meeting sama orang terlambat nanti ajalah, gampang lah. Dia nunggu, dia buang waktunya nunggu kita. Saya sering bilang di antara pekerjaan yang paling saya tidak suka adalah menunggu. Makanya saya minta maaf tadi antum menunggu saya. Qadarullah karena macet. Kita sudah berangkat dari Jakarta jam 10:30. Ternyata sampai sini jam 1, ya, kurang 5 menit tadi atau jam 1 pas. Sehingga tadi antum harus nunggu setengah jam. Saya minta maaf karena saya tahu menunggu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Apalagi menunggu gaji enggak turun-turun. Kalau kita menunda-nunda, akhirnya bukan kita yang rugi, kita merugikan orang lain. Dia spare waktu, dia datang lebih cepat, akhirnya waktu dia terbuang, nunggu gelisah, dia bingung. Kalau dia sedang menunggu, mau ngapain? Kalau orang yang pandai, dia akan memanfaatkan waktu, baca Quran kayaknya. Tapi kalau enggak, dia bingung, kapan datang? Gelisah, kapan datang? Kita buang waktu dia, buang umur dia. Kira enggak dihisab, kita merugikan orang lain. Nunda-nunda, gaji pembantu ditunda, kasihan pembantu. Gaji mungkin taruhlah 2 juta, 1,5 juta, nanti aja lah. Cuma sedikit 1,5 juta. Iya, sedikit bagi kamu, bagi dia sangat bernilai. Jangan ditunda. Lihat betapa banyak orang order barang, supplier kasih barang, dibayarnya 3 bulan kemudian, tunda-tunda. Kasihan dia bingung cari modal lagi, bingung. Menzalimi supplier atau vendor dizalimi. Kenapa kebiasaan kita nunda-nunda? Padahal ada uang nunda-nunda. Jadi nunda-nunda ini kadang bukan mudarat bagi kita sendiri, terkadang beri mudarat kepada orang lain. Jadi inilah di antara dampak buruk dari menunda-nunda. Kalau kita tahu menunda-nunda adalah dampaknya sangat buruk, maka hendaknya kita jauhi hal tersebut, ya. Terus metode berikutnya. Yang berapa? Yang ketiga? Ada berapa? Catatan yang pertama tadi mengenal pentingnya waktu untuk melawan penyakit taswif. Ada beberapa metode. Yang pertama mengenal pentingnya apa? Waktu. Yang kedua apa tadi? Membaca tentang para salafus saleh yang menghargai apa? Waktu. Yang ketiga tadi apa? Mengenali keburukan, dampak buruk dari menunda-nunda pekerjaan. Yang keempat, hendaknya kita planning dalam urusan akhirat kita. Jadi jangan planning aja masalah dunia. Masalah dunia butuh planning, butuh perencanaan. Ya. Kita kalau untuk urusan dunia kita punya perencanaan dan kita berusaha tepat waktu, punya target-target. Urusan akhirat juga supaya kita enggak nunda-nunda amal soleh harus ada target. Hidup ini kalau kita enggak targetin, kita akan buang-buang umur. Apa kata sebagian ulama?
Dan ini di antara karakteristik waktu, al-waktu kas-saif, waktu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau kau tidak patahkan pedang tersebut yang akan membelahmu atau membabatmu. Waktu kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, dia akan terbuang pada keburukan. Orang kalau tidak memanfaatkan waktu pada hal kebaikan, biasanya dia akan tergelincir dalam hal yang buruk. Oleh karenanya hidup untuk akhirat ini perlu kita planning, kita punya perencanaan. Saya mau begini. Para ulama mereka punya planning ketika mereka ngajar, mereka punya target. Dalam target sekian mau ngajarin buku selesai, mereka punya target. Mereka punya target untuk nulis buku ini selesai dalam waktu sekian. Mereka punya target. Karena mereka tahu umur mereka cuma sedikit. Kalau kita punya target, kita nggak akan menunda pekerjaan. Tapi kalau kita nggak punya target, kita selalu menunda pekerjaan. Sebagaimana urusan dunia, kita harus punya target. Saya punya target, misalnya bangun rumah sekian. Saya cari target. Cari tanah, target setahun, tidak boleh lebih. Harus dapatkan dalam setahun, kecuali di luar dugaan. Tapi intinya jangan lama-lama. Ada beberapa pilihan, putuskan sebelum datang setahun. Bangun rumah, saya punya target setahun atau 2 tahun. Uang ada, target. Jangan tunda-tunda. Urusan duniawi, kita punya target. Akhirat juga punya target. Saya harus haji, saya punya uang. Saya daftar sekarang, saya harus haji pada tahun sekian misalnya. Saya punya target, saya ingin umrah bulan Ramadan. Saya siapkan sejak sekarang. Berapa biayanya? Saya harus kumpulkan kira-kira berapa saya menabung sehingga kita tidak buang-buang umur kita. Saya punya target dalam waktu sekian bulan saya khatam Quran. Saya punya target. Kita ini harus ditargetin. Kalau enggak kita targetin diri kita, waktu kita umur kita terbuang. Jangan saya punya target drama Korea dalam sebulan khatam. Drama Korea khatam. Berapa episode biasanya? 30, 40 khatam. Maksiat ditargetin. Tidak kita ingin amal soleh. Kegiatan dunia kita targetin, amal soleh kita targetin. Agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Karena kita punya target, ada waktunya. Ini harus kita lakukan. Ya. Kita catat atau dalam hati kita tanamkan. Saya punya target. Saya punya target kalau untuk punya uang banyak, saya punya target belikan ibu mobil. Saya punya target bangunkan mama rumah misalnya kalau punya uang banyak. Kalau enggak punya ya, saya punya target kontrakin mama rumah. Kalau punya uang, mikir rumah buat orang tua. Kalau punya uang, mumpung mama masih hidup, kalau dia meninggal sudah tertutup kesempatan untuk beramal soleh. Saya punya target ingin ajak mama jalan-jalan atau mama ajak mama umrah. Mumpung masih hidup, jalankan target tersebut. Jangan tunda-tunda. Kalau udah meninggal lain rasanya ketika masih hidup dengan sudah meninggal dunia. Ya. Hidup ini pakai target. Kalau enggak kita target, kayaknya waktu kita banyak. Padahal malaikat maut sedang menuju. Beneran. Kita merasa umur kita panjang, tahu-tahu meninggal dunia. Baik, di antara kita melawan agar kita tidak terjebak dalam taswif, jeburkan diri kita dalam kegiatan bermanfaat. Masuk di komunitas misalnya belajar bahasa Arab masuk komunitas pengajian fikih pengajian akidah, pokoknya bermanfaat. Atau kumpul kemudian ngurusin anak yatim Yang penting ada kegiatan yang akhirnya kita tidak nunda-nunda pekerjaan, tidak buang-buang umur. Sehingga setiap waktu yang lewat bermanfaat. Kalau orang tidak menunda-nunda kegiatannya, insya Allah dia menjadi orang sukses. Itu sebab untuk menjadi orang sukses, dunia maupun akhirat. Tapi kalau dia menunda-nunda, ya sebab dia tidak sukses. Dunia mungkin bisa sukses, akhirat tidak bakalan sukses. Orang mau sukses di akhirat, dia tidak menunda-nunda. Karena kalau dia menunda-nunda, amal dia cuma sedikit. Dan waktu kalau sudah pergi tidak akan kembali. Maka berkata seorang penyair, wa ya laita syababa ya'udu yauman sa'ukhbiruhu bima fa'alal mashibu. Seandainya masa muda bisa kembali suatu hari, aku akan kabarkan kepada dia, kamu jangan gini terus. Kalau gini terus nanti tuanya kayak gua. Tapi sudah tidak bisa kembali. Kalau ke masa muda bisa kembali, saya akan suruh dia merubah dirinya supaya tidak seperti saya sekarang ini. Kita bilang kalau saya boleh kecil lagi, saya ingin sejak kecil hafal Quran, saya sejak ingin kecil hafal hadis. Tapi saya baru
ngaji setelah kuliah. Alhamdulillah. Seandainya bisa kembali umur, saya ingin kembali. Terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan, yang kita perbaiki, terlalu banyak waktu yang kita buang, terlalu banyak maksiat yang kita lakukan, tapi nggak bisa lagi. Maka mumpung sekarang umur masih ada, jangan nunda-nunda apa? Pekerjaan. Tapi ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat taswif, yaitu menunda kebaikan. Kapan terbetik dalam diri kita ingin melakukan kebaikan, segera lakukan, jangan tunda-tunda. Itu tanda bahwasanya Allah sedang beri hidayah kepada kita. Tidak usah bilang nanti riya. Jangan peduli, itu setan. Kita lagi main di rumah teman, tahu-tahu pingin baca Quran, buka saja, baca saja, tidak ada masalah. Sehalaman 2 halaman. Kita lagi main di rumah teman, tahu-tahu pingin sholat duha, langsung bismillah. Lihat mana kiblat, bismillah, sholat. Cuek aja. Lama-lama kita terbiasa. Ada orang bilang takut riya, Ustaz. Takut riya itu karena jarang-jarang melakukan. Kalau sudah sering, nggak ada takut-takut gitu lagi, karena nggak kepikiran. Kalau pertama aja, sholat nggak ya? Nanti riya ya. Coba bismillah. Besok-besok sudah nggak mikir gitu lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa beramal soleh. Tidak menunda-nunda amal soleh.